Biografi tokoh dunia Adolf Hitler, pria Austria pemimpin Nazi Jerman. Pada tanggal 20 April 1889, seorang bayi laki-laki lahir di sebuah kota kecil di Austria. Anak itu tumbuh dan menjadi pemimpin Jerman yang penuh kontroversi. Dia begitu disegani, namun juga menuai kecaman dari banyak pihak. Dia bertanggung jawab atas pembunuhan 11 juta orang, termasuk pembunuhan massal terhadap 6 juta orang Yahudi. Adolf Hitler, sang Führer atau pemimpin partai Nazi di Jerman pada tahun 1934 hingga 1945, yang memulai kebijakan fasisme sehingga menyulut Perang Dunia II. Awal kehidupan Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 di Braunau am Inn, Austria. Anak keempat dari 6 bersaudara, Hitler lahir dari pasangan Alois dan Clara. Ensiklopedia Britannica mencatat selama beberapa waktu Alois menggunakan nama ibunya, Siegleber, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1876, Alois memutuskan untuk mendirikan keluarga dengan nama Hitler. Sebagai seorang anak, Hitler sering berbenturan dengan ayahnya yang keras secara emosional, yang juga tidak menyetujui ketertarikan anaknya akan seni rupa sebagai pilihan karir. Hitler menunjukkan minat pada nasionalisme Jerman sejak awal dan menolak otoritas Austria-Hungaria. Nasionalisme ini akan menjadi kekuatan motivasi hidup Hitler ke depan. Pada tahun 1903, ayah Hitler mati mendadak, kemudian menyusul kematian ibunya pada bulan Desember tahun 1907. Sejak itu, dia pindah ke Vienna, bekerja sebagai buruh kasar dan pelukis cat air. Pada tahun 1913, Hitler menetap di Munich saat Perang Dunia Pertama meletus. Dia bergabung pada militer Jerman dan diterima pada bulan Agustus tahun 1914, kendati masih memegang kewarganegaraan Austria. Hitler dan Nazi. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Hitler kembali ke Munich dan meneruskan kerjanya di militer Jerman. Sebagai petugas yang jenius, dia memantau aktivitas Partai Buruh Jerman atau DAP dan mengadopsi banyak paham anti-Yahudi, nasionalis, dan anti-Marxisme. Pada bulan September tahun 1919, Hitler bergabung dengan DAP, mengubah namanya menjadi National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP, atau lebih sering disingkat dengan Nazi. Hitler merancang simbol partai Nazi dengan mengambil logo swastika dan menempatkannya pada lingkaran putih dengan latar belakang merah. Dia segera menjadi terkenal karena pidatonya melawan perjanjian Versailles, politisi saingannya Marxisme dan Yahudi. Pada tahun 1921, Hitler terpilih sebagai ketua partai Nazi. Jerman mulai terisolasi secara diplomatis pada Mei tahun 1933. Untuk membalikan keadaan, pada awal tahun berikutnya dia menarik Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa dan memulai militerisasi negara itu untuk mengantisipasi rencana penaklukannya.
anti-Yahudi hingga awal perang pada tahun 1939. Hitler dan rezim Nazinya menerbitkan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi serta mengecualikan orang Yahudi sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Pada tanggal 1 April tahun 1933, Hitler menerapkan boikot nasional terhadap bisnis yang dijalankan orang Yahudi. Nazi terus memisahkan orang Yahudi dari masyarakat Jerman, melarang mereka masuk sekolah umum, universitas, teater, acara olahraga, dan zona Arya, tempat di mana orang Jerman dianggap sebagai kemurnian rasional. Orang Yahudi juga diminta untuk membawa kartu identitas dan wajib memiliki paspor yang dicap dengan huruf J. Kebijakan keras Hitler juga menargetkan anak-anak yang cacat fisik dan mental. Kemudian mengesahkan program suntik mati bagi orang dewasa dengan kebutuhan khusus. Rezimnya menganiaya kaum homoseksual, menangkap sekitar 100.000 pria sepanjang tahun 1933 hingga 1945. Beberapa di antaranya dipenjarakan atau dikirim ke kamp konsentrasi. Di kamp, tahanan penyuka sesama jenis dipaksa memakai segitiga merah muda untuk mengidentifikasi orientasi seksual mereka yang dianggap Nazi sebagai kejahatan dan penyakit. Sepanjang Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai 1945, Nazi dan kolaboratornya bertanggung jawab atas kematian setidaknya 11 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi. Pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi dikenal sebagai Holocaust. Seorang vegetarian, Hitler memiliki kebiasaan konsumsi makanan dan minuman yang unik. Dia tidak minum alkohol dan tidak makan daging. Kebiasaan ini dipicu oleh fanatisme yang dia yakini bahwa ras Arya merupakan superior. Dia mendorong orang Jerman untuk menjaga kemurnian tubuh dari zat-zat yang memabukkan atau najis, dan mempromosikan kampanye anti rokok di seluruh negeri. Akhir Perang Dunia Kedua dan kematian. Awal tahun 1945, Hitler menyadari Jerman akan segera kalah dalam perang. Uni Soviet mendorong tentara Jerman kembali ke Eropa Barat dan sekutu bergerak ke Jerman dari sisi barat. Pada tengah malam menuju tanggal 29 April tahun 1945, Hitler menikahi kekasihnya Eva Braun di bunkernya di Berlin. Khawatir tertangkap musuh, Hitler dan Braun bunuh diri. Sehari setelah pernikahan mereka, jasad mereka dibawa keluar area yang dibom di Ritz-Carlton, di mana keduanya dimakamkan. Berlin jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 1945. 5 hari kemudian, pada 7 Mei tahun 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Hitler menandai berakhirnya dominasi Jerman dalam sejarah Eropa dan kekalahan fasisme. Namun, konflik global dengan ideologi baru muncul, yaitu Perang Dingin, hadir sebagai akibat dari kehancuran yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua. Mengapa Hitler membenci Yahudi dan Israel membenci Palestina?
Hitler lahir di Austria pada tahun 1889. Ia kemudian tinggal dan menjadi pelukis serta belajar banyak hal, terutama politik di kota Wina, Austria. Dari tahun 1907 hingga 1913, kota Wina tentu saja pada saat itu dihuni oleh banyak orang Yahudi, dan membenci orang Yahudi bukanlah hal tabu di kota Wina. Bahkan karena politik, ada wali kota Wina yang sangat anti-Yahudi pada saat itu. Hitler sesungguhnya hanya memanfaatkan ide-ide antisemitisme yang sudah ada sejak lama sebagai hasil dari kompetisi sesama agama Ibrahimik, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Secara historis dan sosiologis, orang-orang Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi dan penganiayaan sejak abad pertengahan. Umat Kristen melihat iman Yahudi sebagai suatu penyimpangan, sehingga harus dihilangkan atau dipaksa pindah agama. Jika tidak, orang Yahudi tidak diizinkan tinggal di Eropa dan menjalankan profesi tertentu. Bahkan yang lebih naif adalah orang Yahudi dituduh penyebab wabah mematikan di Eropa dan menyebar racun di sumur-sumur air minum, sehingga orang-orang Yahudi dipersekusi dan dibakar di Eropa sekitar abad ke-14. Pada abad ke-19, walaupun peran agama mulai meredup, tetapi teori ilmu pengetahuan masih status quo dan cenderung melegitimasi bahwa ada perbedaan keunggulan ras manusia, misalnya keunggulan ras Arya di Jerman, dan selain ras Arya termasuk ras Yahudi adalah ras yang lebih rendah. Ide kebencian terhadap Yahudi semakin dikembangkan oleh Hitler sebagai ideologi politik demi momen politik di Eropa. Tetapi mindset anti-Yahudi Hitler awalnya terbangun kuat saat Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918. Di mana Hitler adalah salah satu legiun perang Jerman. Mindset anti-Yahudi Hitler dalam kompetisi politik yang tinggi semakin berkembang sebagai ideologi politik karena Hitler juga pernah belajar nasionalisme dan antisemitisme dari dua politisi, yaitu Georg Ritter von Schoonerer tahun 1842 hingga 1921, seorang nasionalis Jerman yang anti-Yahudi, dan Karl Lueger tahun 1844 hingga 1910, wali kota Wina yang juga nasionalis Jerman anti-Yahudi. Militer Jerman membuat teori bahwa kekalahan Jerman karena pengkhianatan orang-orang Yahudi. Ironisme, Hitler mempercayai mitos tersebut. Hitler percaya bahwa Yahudi dan komunis telah mengkhianati Jerman. Dengan kata lain, Yahudi dijadikan kambing hitam atas kekalahan Jerman. Walaupun lebih dari 100.000 orang Yahudi Jerman dan Austria ikut dalam Perang Dunia Pertama. Kenaifan lainnya yang menjadikan Yahudi kambing hitam di Eropa adalah tuduhan bahwa kapitalisme yang menguasai kekuatan moneter dan keuntungan finansial global adalah konspirasi Yahudi. Hal yang senada bahwa komunisme juga adalah konspirasi Yahudi menurut Hitler dan Nazi. Hitler pun terjun ke dunia politik setelah Perang Dunia Pertama. Jerman berada dalam krisis politik dan ekonomi seiring dengan ambruknya Kekaisaran Jerman di bawah rezim terakhir Kaisar Wilhelm II pada tahun 1918.
Kelompok sayap kiri berusaha merebut kekuasaan di Jerman. Di Munich, Republik Rakyat Bavaria diproklamasikan melalui revolusi. Hal ini memicu reaksi sayap kanan dan mengakibatkan pertumpahan darah. Kelompok sayap kiri berhadapan dengan Partai Nazi yang lebih dikenal sebagai Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Hitler berada di posisi Partai Nazi dan membesarkan Partai Nazi dengan ideologi anti-Yahudinya. Radikalisasi antisemitisme Hitler semakin menjadi-jadi. Pada awal bulan Agustus tahun 1920, Hitler menyamakan orang Yahudi dengan kuman yang menjadi penyebab penyakit. Pada tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an, Jerman yang kalah perang menderita krisis ekonomi. Hitler dan Nazi berpikir bahwa mengusir orang-orang Yahudi adalah solusi dari ekonomi Jerman. Ini dikampanyekan oleh Hitler sehingga ia memenangkan pemilu pada tahun 1932. Setelah Hitler berkuasa, aturan dan kontrol terhadap orang Yahudi semakin ketat. Bahkan, pemusnahan massal 6 juta Yahudi di Eropa menjadi agenda politik Hitler dan Nazi. Dengan kata lain, kebencian terhadap Yahudi adalah konstruksi politik Hitler yang ia sadari untuk memenangkan kepentingan politiknya di Jerman. Namun, ada penjelasan lain yang belum cukup data dan belum diterima oleh komunitas akademik bahwa Hitler membenci Yahudi karena malu dengan asal-usulnya sebagai Yahudi. Kebencian Hitler juga dikaitkan dengan traumanya karena serangan gas beracun pada Perang Dunia Pertama. Terakhir, Hitler marah dengan Yahudi karena tertular penyakit kelamin dari seorang pelacur Yahudi. Alhasil, Hitler membenci Yahudi karena pandangan politiknya yang ekstrim dan terbangun dari kompetisi politik yang tinggi di Eropa serta konstruksi sosial politik di Jerman. Ide-ide antisemitisme hanya pemanis dari pertarungan politik yang konkret di Jerman dan Eropa. Jika merefleksikan kondisi hari ini, Israel membenci Palestina hampir sama dengan kebencian Nazi terhadap Yahudi. Ini adalah persoalan politik dan klaim agama tentang tanah suci dan hanya milik satu agama hanyalah pemanis dari konflik politik ini. 7 alasan kenapa Hitler membenci dan musnahkan Yahudi di dunia. Hitler lahir di Austria pada tahun 1889. Ia mengembangkan ide politiknya di Wina, sebuah kota dengan komunitas Yahudi yang besar. Tempat ia tinggal dari tahun 1907 hingga tahun 1913. Pada masa itu, Wina memiliki wali kota yang sangat anti-Yahudi dan membenci orang Yahudi sangat umum di kota. Selama Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918, Hitler adalah seorang prajurit Jerman. Di akhir perangnya, Hitler dan banyak tentara Jerman lainnya tidak bisa melupakan kekalahan Kekaisaran Jerman. Komando tentara Jerman menyebarkan mitos bahwa tentara tidak kalah perang di medan perang, tetapi karena mereka telah dihianati. Dengan tikaman dari belakang, begitu sebutannya saat itu, Hitler percaya pada Yahudi dan komunis telah mengkhianati Jerman dan membawa pemerintah sayap kiri ke tampuk kekuasaan yang ini direbut.
Dengan menyalahkan orang-orang Yahudi atas kekalahan perang tersebut, Hitler menciptakan musuh stereotip pada tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an. Jerman yang kalah masih dalam krisis ekonomi besar. Menurut Nazi, mengusir orang-orang Yahudi adalah solusi untuk masalah di Jerman. Pesan politik ini dan janji untuk membuat Jerman kuat secara ekonomi kembali memenangkan pemilihan umum Hitler pada tahun 1932. Setelah ia berkuasa, hukum dan tindakan terhadap orang-orang Yahudi terus meningkat. Itu berakhir dengan Shoah Holocaust, pembunuhan 6 juta orang Yahudi Eropa. Berikut beberapa alasan Hitler membenci Yahudi seperti dikutip dari Anne Frank sebagai berikut. Yang pertama, orang Yahudi di Eropa diskriminasi. Hitler tidak menciptakan kebencian terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi dan penganiayaan sejak abad pertengahan, seringkali karena alasan agama. Orang Kristen melihat iman Yahudi sebagai penyimpangan yang harus dibatalkan. Orang-orang Yahudi terkadang dipaksa untuk pindah agama atau mereka tidak diizinkan untuk melakukan profesi tertentu. Pada abad ke-19, agama memainkan peran yang kurang penting. Itu digantikan oleh teori tentang perbedaan antara ras dan bangsa. Gagasan bahwa orang Yahudi adalah milik orang yang berbeda dari orang Jerman misalnya muncul. Bahkan orang Yahudi yang telah masuk Kristen pun masih berbeda karena garis keturunan mereka. Yang kedua, munculnya kebencian terhadap Yahudi. Asal mula kebencian Hitler terhadap orang Yahudi tidak jelas. Di Mein Kampf, ia menggambarkan perkembangannya menjadi anti-Yahudi sebagai hasil dari perjuangan pribadi yang panjang. Konon, kebenciannya terhadap segala sesuatu yang berbau Yahudi muncul saat ia tinggal dan bekerja sebagai pelukis di Wina pada tahun 1908 hingga 1913. Jika Hitler berprasangka buruk terhadap orang Yahudi saat tinggal di Wina, padahal salah satu pembeli lukisannya yang paling setia di Wina adalah seorang Yahudi, Samuel Morgenstern. Yang ketiga, penjelasan imajinatif. Ada banyak penjelasan imajinatif tentang alasan Hitler anti-Yahudi. Hitler dikatakan malu dengan akarnya yang sebagian Yahudi. Penjelasan lain menghubungkan kebenciannya terhadap orang Yahudi dengan trauma yang disebabkan oleh serangan gas beracun dalam Perang Dunia Pertama. Namun, teori lain menunjukkan bahwa Hitler telah tertular penyakit kelamin dari seorang pelacur Yahudi. Namun, tidak ada fakta yang mendukung penjelasan ini. Yang keempat, nasionalisme. Apa yang kita ketahui adalah bahwa dua politisi Austria sangat mempengaruhi pemikiran Hitler. Yang pertama, Georg Ritter von Schonerir tahun 1842 sampai 1921 adalah seorang nasionalis Jerman. Dia percaya bahwa wilayah berbahasa Jerman di Austria, Hongaria harus ditambahkan ke Kekaisaran Jerman. Dia juga merasa bahwa orang Yahudi tidak akan pernah bisa sepenuhnya menjadi warga negara Jerman. Kedua, wali kota Wina, Karl Lueger tahun 1844 sampai 1910. Hitler belajar bagaimana antisemitisme dan reformasi sosial bisa berhasil. Di Mein Kampf, Hitler memuji Lueger sebagai wali kota Jerman terbesar sepanjang masa. Ketika Hitler berkuasa pada tahun 1933, ia menerapkan gagasan serupa.
Yang kelima, Yahudi menjadi kambing hitam. Kekalahan Jerman sulit diterima bagi banyak orang Jerman dan juga bagi Hitler. Di kalangan nasionalis dan konservatif sayap kanan, legenda menusuk dari belakang menjadi populer. Menurut cerita ini, Jerman tidak kalah perang di medan perang, tetapi melalui pengkhianatan. Orang-orang Yahudi, sosial demokrat, dan komunis dianggap bertanggung jawab. Prasangka tentang peran orang Yahudi dalam perang itu salah. Investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Jerman terbukti sama. Lebih dari 100.000 orang Yahudi Jerman dan Austria telah berjuang untuk tanah air mereka. Otto Frank yang telah bertempur dalam pertempuran Somme pada tahun 1916 hanyalah salah satunya. Yang keenam, Hitler terjun ke dunia politik. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman berada dalam kekacauan. Setelah Kaisar Jerman pergi, pemberontakan meletus di mana-mana. Kelompok sayap kiri berusaha merebut kekuasaan di banyak tempat. Di Munich, misalnya, Republik Rakyat Bavaria diproklamasikan selama revolusi singkat. Ini memicu reaksi sayap kanan yang pada gilirannya mengakibatkan pertumpahan darah. Hitler sangat terkesan dengan peristiwa ini. Pada saat itu, Hitler masih menjadi tentara dan di sanalah dia menemukan bakat pidatonya. Tak lama kemudian, tentara menyuruhnya memberikan kursus pelatihan yang dimaksudkan untuk memperingatkan tentara tentang bahaya komunis dan untuk membangkitkan perasaan nasionalisme. Dalam peran barunya, Hitler mengenal Partai Buruh Jerman, cikal bakal NSDAP. Itu adalah dari awal karir politiknya. Yang ketujuh, rasisme Hitler bukan hanya orang Yahudi saja. Hitler memandang dunia sebagai arena perjuangan permanen antar bangsa. Dia membagi populasi dunia menjadi ras tinggi dan ras rendah. Orang Jerman milik orang-orang tinggi dan orang-orang Yahudi milik orang-orang rendah. Dia juga memiliki gagasan khusus tentang orang lain. Orang-orang Slavia misalnya dianggap inferior, ditakdirkan untuk didominasi. Hitler merasa bahwa rakyat Jerman hanya bisa kuat jika mereka murni. Akibatnya, orang dengan penyakit keturunan dianggap berbahaya. Ini termasuk orang-orang dengan cacat fisik atau mental, serta pecandu alkohol dan penjahat tidak dapat diperbaiki. Begitu Nazi berkuasa, ide-ide ini mengarah pada sterilisasi paksa dan pembunuhan manusia.